Bagaimana untuk kita bisa memberikan pesan aman ke otak bahwa semua sensasi fisik yang terjadi ketika kita mengalami kecemasan itu adalah sebenarnya nggak apa-apa, itu aman. Bagaimana untuk kita bisa mengajari nih otak kita ini bahwa itu semuanya aman. Dan dengan kita bisa mengajari itu, maka kita akan merasakan jauh lebih tenang. Dan ini adalah 3 cara yang bisa membantu kamu untuk bisa lebih baik lagi. Dan cara terakhir itu perlu kamu pahami. Oke? Tonton video sampai habis. Teman-teman yang merasakan kecemasan, dalam hal ini gangguan kecemasan, dan juga mengalami gangguan lambung, sudah pasti merasakan sensasi-sensasi yang tidak nyaman sekali. Itu benar-benar terasa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, ya kan? Dan karena sensasi tidak nyaman itu membuat teman-teman akhirnya sering berpikir yang enggak-enggak. Sering berpikir yang enggak-enggak inilah yang saya maksud Anda memberikan pesan ancaman ke otak. Nah, ketika memberikan pesan ancaman ke otak itu, semakin pikirannya semakin semrawut. Jadi kalau misalnya jantung berdebar, kemudian mikirinlah jantung, maka teman-teman akan semakin khawatir, semakin jangan-jangan jantung beneran, kemudian akan segera pergi ke dokter. Dan ketika ke dokter, dikatakan nggak apa-apa, tapi masih aja merasakan jantung berdebar, jadi nggak percaya sama dokternya. Dan terus berpikir negatif lagi, jangan-jangan dokternya salah, dan semakin membuat skenario buruk. Nah, ini yang saya bilang, membuat skenario buruk ini loh, itu adalah artinya Anda tidak memberikan pesan aman ke otak. Anda hanya memberikan pesan ancaman, 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 ancaman terus. Dan akhirnya ketika dengan pikiran-pikiran itu, teman-teman memberikan pesan ancaman ke otak, otak semakin membuat Anda semakin sensasinya semakin begitu, semakin terasa, ya. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah ketahui bahwa sensasi tubuhmu itu bukan dari masalah di tubuh. Sensasi tubuh yang muncul sekian banyaknya itu karena otak kamu. Otak kamu yang memerintahkan untuk sistem saraf kamu untuk kemudian mengalami itu semua sensasinya. Kalau kamu kemudian mengatakan, tapi saya itu mengalami gangguan lambung, dan gangguan lambung ini kata dokter, ini kan asam lambung. Oke, iya, benar. Jadi kalau dari versi dokter, kamu akan sering dikatakan adalah gangguan lambung. Nah, yang menjadi concern saya ketika kamu diberikan obat sama dokter, kamu merasa enakan, dan kemudian setelah obat itu nggak ada, kamu jadi nggak nyaman. Dan perhatikan, obat dokter itu, ketika kamu dikasih obat lambung, apakah ada obat penenangnya atau tidak? Ya, catat ya. Apakah ada obat penenangnya atau tidak? Kemudian, apakah kamu disuruh ke psikiater atau disarankan ke psikiater? Maka kalau kamu disarankan ke psikiater, maka itu adalah sumbernya di sini. Kalau kamu sama sekali tidak disarankan ke psikiater, kalau obat-obat yang diberikan dokter tidak mengandung obat penenang sama sekali, maka itu murni memang adalah masalah di lambung kamu. Oke ya, garis bawah ya di sini ya batasannya. Nah, jadi teman-teman yang selama ini merasa bahwa ketika mengalami GERD terlebih dahulu atau mengalami lambung terlebih dahulu dan kemudian tidak selesai, itu sebenarnya kan stres juga teman-teman. Karena stres itu nggak cuma di pikiran, stres itu juga stres fisik. Karena kita mengalami rasa nggak nyaman selama sekian lamanya, itu juga bisa bikin stres fisik. Ya teman-teman, dan kemudian akan bisa berlanjut ke stres pikiran. Itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, poin saya adalah, kembali saya ingatkan, untuk teman-teman tahu bahwa sensasi, simptom di tubuh itu sekali lagi karena apa? Karena otak teman-teman, karena otak kita. Kalau teman-teman mau lebih detail, bisa lihat di sini. Baba Cemas dan Goodbye Anxiety. Silahkan punya buku ini, dua-duanya, punyai. Dan kamu akan lebih jelas dengan apa yang saya sampaikan di YouTube ini. Dan tentu saja di buku ini teman-teman akan dapatkan grup WA, audio relaksasi, dan audio terapi, dan banyak manfaat lainnya. Ya, silahkan punya buku ini. Dan teman-teman yang sudah membaca buku Baba Cemas dan buku Goodbye Anxiety, pasti sudah tahu, ya kan, bahwa ini adalah dari otak. Percayalah teman-teman, karena inilah karena dari reaksi dari otak kita, yang itu membuat kita jadi mengalami sensasi, maka ini tidak ada hubungannya dengan sakit penyakit. Oke, itu adalah karena dari pemikiran kita. Nah,
Makanya seringkali juga orang atau orang di luar sana juga bilang bahwa Anda juga mengalami namanya psikosomatis. Psikosomatis artinya adalah Anda merasa sakit, tapi ketika dicek secara medis tidak ada sakit. Jadi Anda merasa jantungnya bermasalah, Anda merasa nggak nyaman, ada nyeri, beneran nyeri tuh. Jantung berdebar kencang, beneran. Tapi ketika dicek secara medis EEG ataupun kemudian dicek secara medis yang lain, dinyatakan bahwa jantung Anda sehat. Jadi itu menandakan bahwa sebenarnya Anda sehat. Anda nggak apa-apa, ya. Nah, itu hal pertama. Pahami dulu hal pertama ini. Yang kedua adalah teman-teman, it's okay not to be okay. Nggak masalah dengan sensasi nggak nyaman. Oke, sensasinya itu nggak nyaman. Dan seringkali karena kita sudah terbiasa untuk merasa nyaman, sehingga ketika ada tidak nyaman sedikit, maka kemudian kita akan segera cari solusi untuk segera beresin. Nah, ini menjadi hal yang kurang efektif ketika kita mengalami gangguan kecemasan. Karena semakin Anda merasa ketidaknyamanan tubuh itu adalah artinya adalah tidak baik-baik, maka semakin akan merasakan kecemasan, semakin akan merasakan kekhawatiran, ketakutan. Sehingga cara pikirnya dibalik, teman-teman. Yaitu, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa dengan rasa nggak nyaman ini karena ini sesungguhnya aman. Nah, dari prinsip kedua ini, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah, sekali lagi, bagaimana memberikan pesan aman ke otak, bukan lagi ancaman, yaitu teman-teman alami sendiri. Berdasarkan prinsip is okay not to be okay. Berdasarkan prinsip bahwa ketidaknyamanan tubuh itu iya, nggak nyaman, tapi itu aman. Kata kuncinya adalah aman. Tidak nyaman itu tidak berarti selalu bahaya. Ingat ya, tidak nyaman, tidak enak, tidak berarti artinya selalu adanya bahaya. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga gitu kan, habis olahraga kita mau fitness, kita mau gedein badan gitu kan, kita kan juga merasakan sakit-sakit. Ya itu ya tidak ketidaknyamanan kan, tapi ketidaknyamanan itu adalah aman, nggak apa-apa. Karena itu malah membentuk otot kita. Itu maksud saya teman-teman. Ya. Nah, sehingga berdasarkan prinsip ini, yang perlu kamu lakukan adalah alami sendiri bahwa rasa ini, sensasi ini aman untuk kamu. Oke? Dan ini proses. Ini proses dan ini perlu latihan. Dan ketika kamu punya buku Bye-Bye Cemas dan punya buku Goodbye Anxiety, maka kamu akan bisa jauh lebih baik dibandingkan ketika kamu tidak punya buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Sekarang adalah bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah aman. Bisa di jurnal, dalam artian gini, ketika kamu mengalami rasa jantung berdebar, kemudian kamu merasakan kekhawatiran akan jantung, oke, izinkan untuk kamu catat jam sekian takut akan jantung, karena jantungnya berdebar kencang, takut akan mati. Oke, dan kemudian kamu misalnya melakukan aktivitas apapun atau melakukan cara yang sudah saya bahas misalnya, atau kalau kamu nggak bisa mau ke dokter misalnya, dan kemudian malamnya kamu lihat terbukti nggak? Nggak terbukti bahwa apa yang saya takutkan itu terjadi. Sama sekali tidak terbukti. Nah, artinya kemudian kamu bisa tambahkan. Berarti artinya walaupun ada sensasi, berarti saya aman. Highlight aman itu teman-teman. Garis bawahi kata kuncinya aman. Kita benar-benar harus memberikan message aman kepada diri kita. Nah, besoknya ulang lagi. Di jurnal lagi, dicatat. Punya perasaan, pikiran apa. Malamnya terbukti enggak? Enggak. Dicatat lagi, malamnya terbukti enggak. Dari data-data ini, kamu semakin tahu bahwa iya, ini benar, it's okay not to be okay. Rasa tidak nyaman itu tidak apa-apa, walaupun nggak nyaman, tapi itu aman. Yang ketiga adalah sikapi yang kamu katakan sebagai kambuh dengan biasa-biasa saja. Sikapi kambuh itu sebagai sesuatu yang tidak sesuatu yang mengerikan. Karena ketika kamu merasa bahwa kambuh itulah sesuatu yang tidak boleh,
dan kamu jadi merasa khawatir kalau kambuh, itu kan sudah memberikan pesan ancaman ke otak kamu lagi. Sadar nggak? Sehingga teman-teman, bahwa ketika kamu mengalami setback, atau ketika kamu mengalami kemunduran, atau ketika kamu mengalami udah enak, kemudian jadi nggak enak lagi, itu oke-oke aja. Itu artinya adalah saya hanya perlu untuk lebih belajar lagi mengenal diri saya sendiri, lebih mengenal pikiran saya, lebih mengenal perasaan saya, lebih bisa untuk berdamai dengan sensasi, lebih bisa untuk bisa belajar lagi bahwa sensasi tidak nyaman itu adalah pada dasarnya aman. Kamu masih kambuh-kambuh karena kamu masih tidak percaya. Masih gak percaya bahwa itu aman. Masih memberikan pesan ancaman ke otak. Itu masalahnya. Jadi itu adalah journey kamu. Jadi gak perlu merasa terlalu khawatir ketika kamu kembali merasakan sensasi. It's okay. Ya, gak apa-apa, belajar saja. Belajar dari itu semuanya. Belajar dari pengalaman. Karena dalam prosesnya, itu membuat kamu berkembang. Membuat kamu semakin aware. Oh, ternyata perlu begini. Oh, ternyata aku ada yang perlu diperbaiki di area ini. Itu, teman-teman. Itulah yang membuat kamu berkembang. Dan ketika kamu nanti sudah selesai, bisa mengatasi semuanya, kamu akan menjadi pribadi yang baru. Ini adalah proses tentang menjadi siapa diri kamu. Menjadi diri yang baru sebenarnya, proses untuk menjadi diri yang baru. Dengan sifat karakter yang baru, dengan adanya anxiety ini. Jadi bukan hanya semata-mata sembuh dari namanya kecemasan, gangguan kecemasan. Karena ketika nanti kamu sembuh, pemahaman kamu tentang kehidupan, tentang semuanya, itu akan jauh lebih meningkat, jauh lebih baik lagi. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang yang pulih dari gangguan kecemasan. Oke, teman-teman, itu video singkat saya. Lakukan 3 langkah ini untuk membuat kamu, untuk mengajarkan ke otak kamu bahwa tidak ada bahaya sama sekali, semuanya aman. Demikian, semoga membantu kamu lebih baik. Bye-bye cemas.